Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi di PT Icon SPBU Semarang dengan metode TOGAF. Next. Di sini kelompok kami ada dua, yaitu Ahmad Solihin dengan NIM A12 2020 06405 dan saya Setiarisno A12 2020 06415. Next. Untuk bagian preliminary phase itu adalah tahapan awal dalam persiapan perencanaan enterprise arsitektur. Tahap ini akan menentukan bagaimana enterprise arsitektur dibuat sehingga dapat berjalan dengan baik. Tahap ini akan menyediakan panduan untuk membantu dalam pengambilan keputusan serta dilakukan berbagai macam persiapan terkait dengan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi, mulai cara kerja sistem informasi, tujuan, kerangka kerja arsitektur, dan pendefinisian untuk ruang lingkup serta penentuan prinsip arsitektur yang nantinya dilaksanakan. Di sini ada tabel prinsip katalog, di mana prinsip pertama, pengembangan dan keputusan dalam enterprise arsitektur harus sesuai dengan tujuan arsitektur pada PT Icon SPBU Semarang. Kedua, memudahkan akses data agar saling terhubung sehingga memudahkan data sharing. Ketiga, seluruh sistem dapat terintegrasi dengan baik antara bagian sistem yang sedang berjalan. Keempat, dapat menunjang proses bisnis utama PT Icon SPBU Semarang. Kelima, user interface pada sistem harus bersifat user friendly dan menarik. Keenam, arsitektur yang dibuat harus bersifat mudah dikembangkan sehingga memudahkan pengembangan teknologi harus baru di masa mendatang. Yang ketujuh, dapat memberikan hak akses user sesuai kewenangan dan tanggung jawab user. Kemudian ada tujuan. Di sini pertama, dapat mendukung aktivitas instansi guna mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengelolaan data. Kemudian ada stakeholder, dapat mengakses data perusahaan kapanpun, namun harus menggunakan komputer agar lebih jelas dan detail melihat data perusahaan. Memudahkan dalam pemrosesan data dan informasi pada proses bisnis utama instansi. Memudahkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan penjualan produk pada PT Icon SPBU, dan agar memudahkan user dalam pemakaian dan tampilan menarik atau tidak monoton sehingga nyaman dan mudah digunakan. Kemudian arsitektur yang dibuat dapat dikembangkan dengan mudah mengikuti kecenderungan teknologi di masa mendatang. Kemudian usernya seperti admin, billing, sales, dan aktivasi dengan tujuan agar dapat mengerjakan tanggung jawab masing-masing dan tetap ada lingkup pekerjaannya. Kemudian ada identifikasi 5W plus 1H. Yang pertama, identifikasi WOT, di mana objeknya PT Icon SPBU Semarang. Yang dilakukan penelitian ini membuat suatu perencanaan sistem pada proses bisnis PT Icon SPBU Semarang berbasis web, meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Yang kedua, WO, objeknya bidang penjualan dan pemasaran, deskripsi penelitian, dan penanggung jawabnya stakeholder dan PT Icon SPBU Semarang. Yang ketiga, where, tahu lokasi, di mana lokasi penelitian dibuat di PSBU Semarang, deskripsinya Jalan Setiabudi nomor 96, Serondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian di sini objek mengapa arsitektur sistem informasi ini perlu dibuat, karena agar menambahkan keefektivitas dan keefisien pada bidang pemasaran dan penjualan dengan memanfaatkan IT.
Ketiga, when, kapan waktu penelitian dilaksanakan. Waktu ini pada tahun 2022 pada PT Icon SPBU Semarang. Kemudian bagaimana cara pembuatan arsitektur sistem informasi pada PT Icon. Pembuatannya ini dibuat menggunakan metode TOF karena besar kemungkinan metode ini paling cocok untuk sistem berjalan yang cukup baik untuk dikembangkan pada objek yang tingkat kompleksitasnya cukup baik dan detail. Kemudian ada requirement management. Ini merupakan sebuah proses untuk mendokumentasi, menganalisis, melacak, dan mengatur prioritas sebuah kebutuhan yang kemudian dikomunikasikan dengan stakeholder. Pada tahap ini mencakup proses bisnis yang sedang berjalan atau isu organisasi. Yang pertama ada diagram aktivasi login. Next. Yang kedua ada diagram input data. Terus ada diagram sumber survei dari survei number. Terus ada diagram berita acara. Kemudian ada diagram invoice pembayaran. Isu pada PT Icon SPBU Semarang. Telah diperoleh beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi pada PT SPBU Semarang. Melewati hasil pengamatan dan analisa, berikut adalah beberapa kendala pada Icon SPBU Semarang. Yang pertama, permasalahan login. Yang kedua, permasalahan proses input data. Yang ketiga, permasalahan pembayaran. Next. Yang terus kemudian di sini ada solusi dari permasalahannya. Permasalahan loginnya, perbaiki kinerja karyawan, menambah skill karyawan, serta pengembangan dan pemeliharaan. Kemudian permasalahan proses input data. Di sini menambahkan jumlah karyawan pada admin, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuat sistem informasi yang secara otomatis dapat menginput data ke database serta terintegrasi dengan seluruh bagian organisasi. Kemudian permasalahan pembayaran, mempercepat kinerja karyawan dan menyisiran nama yang telah melakukan pembayaran dan belum serta dalam pengiriman invoice. PSA Arsitektur Vision. Di sini ada visi misi dari PT Icon SPBU Semarang, di mana isinya adalah memberikan layanan TIK yang terbaik di kelasnya kepada pelanggan. Kedua, memenuhi kebutuhan dan harapan PLN secara proaktif dengan menyediakan solusi-solusi TIK yang invoice memberikan nilai tambah, membangun organisasi pembelajaran yang berkinerja tinggi untuk mendorong perusahaan mencapai finish yang unggul, menjadi pilihan bagi talenta terbaik, memberikan kontribusi terhadap perkembangan telekomunikasi nasional, dan visinya menjadi penyedia solusi TIK termemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset strategis. Next. Di sini ada struktur organisasi dari SPBU Semarang, Icon SPBU Semarang. Next. Next. Keterlibatan stakeholder dengan organisasi itu stakeholder utama pertama, mendapatkan surat atau laporan masuk, pembuatan surat disposisi surat. Laporan diterima, pimpinan persetujuan. Peran utama, konsumen, klien, administrator, aktivasi, billing, sales. Bagian pendukung, PIK perusahaan klien, pimpinan perusahaan klien, sekretariat. Peran pendukung, general manager SPBU, manajer
Peran pendukung general manager SPBU, manager, asisten manager. Analis value chain. Next. Pemetaan strategi planning. Next. PSB, business arsitektur. Pemetaan proses bisnis dan fungsi bisnis pada PT Icon. Next. Di sini ada layanan bisnis. Next. Information System Arsitektur. Usulan sistem pada PT Icon SPBU Semarang. Next. Di sini ada application arsitektur, di mana nama modulnya CRM Icon Plus, stakeholder yang terlibat, kendaraan manager, sales, admin, billing, aktivasi. Terus fungsinya untuk mengelola data, melakukan profile, memasukkan data. Kedua, modul pengeluaran nomor, survei dan aktivasi. Di sini stakeholdernya yang terlibat, admin dan aktivasi. Fungsinya untuk mengeluarkan survei number untuk melakukan survei lapangan, mengeluarkan activation number untuk melakukan instansi, dan modul pengelolaan tagihan atau billing. Fungsinya untuk mengecek status pembayaran, untuk mengeluarkan tagihan pembayaran, dan mengeluarkan invoice pembayaran. Kemudian ada modul konfirmasi surat. Yang terlibat stakeholdernya admin, manajer, general manager. Fungsinya untuk mengeluarkan berita acara, mengeluarkan surat perjanjian, mengeluarkan purchase order, membuat surat disposisi, dan konfirmasi surat. Kemudian modul pelanggan baru, stakeholder yang terlibat, admin dan sales. Fungsinya untuk menginput data calon pelanggan baru. Application Corporation Viewpoint. Ini tujuannya sebagai melarikan informasi pada aplikasi dan sistem informasi serta layanan bisnis yang dibutuhkan. Di fitur aplikasi dilakukan pengidentifikasian jenis-jenis aplikasi yang dibutuhkan pada layanan bisnis. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat mendukung aktivasi perusahaan menjadi efisien. Di sini ada aplikasi, contoh aplikasi Corporation Viewpoint-nya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ahmad Sowi. Ini ada application User Viewpoint. Application User Viewpoint menampilkan hubungan antara konsumen dan penyedia layanan aplikasi. Selain itu juga menggambarkan fungsi aplikasi dengan ilustrasi bagaimana dan kapan fungsi itu digunakan. Aplikasi User Viewpoint juga berfungsi sebagai alat pengidentifikasian aktivitas bisnis yang akan dibutuhkan layanan pada perusahaan serta aplikasi lain yang terikat. Aplikasi User Viewpoint CRM pada Icon Plus. CRM Icon Plus yaitu yang ke satu ada input data sales, yang kedua input nomor survei pelanggan, yang ketiga input nomor activation pelanggan, yang keempat konfirmasi atau approval, yang kelima melihat pengolahan data, pengeluaran nomor survei dan aktivasi. Yang ke satu ada input data sales, yang kedua input data pelanggan, yang ketiga input jenis layanan, yang keempat konfirmasi, yang kelima melihat nomor survei. Pengelolaan tagihan yang ke satu input data sales, yang kedua input nomor aktivasi pelanggan, yang ketiga konfirmasi, yang keempat melihat pengelolaan tagihan. Persuratan atau konfirmasi surat, yang satu input data sales, yang kedua input nomor survei, yang ketiga input surat yang akan dituju, yang keempat konfirmasi, yang kelima melihat persuratan. Pelanggan baru, yang ke satu input data sales, yang kedua input data calon pelanggan baru, yang ketiga input jenis layanan, yang keempat konfirmasi, yang kelima melihat data pelanggan baru.
Information Structure Viewpoint. Information Structure Viewpoint akan menjabarkan mengenai visualisasi struktur informasi yang digunakan pada aplikasi dan aktivitas bisnis perusahaan. Information Structure Viewpoint dapat memberikan informasi untuk aktivitas bisnis menggunakan infrastruktur teknologi database di dalam aplikasi. Information Structure Viewpoint pada PT CRM seperti ini. Ada login, ada input data, ada pengeluaran nomor, ada pengeluaran tagihan, ada persuratan. Lalu di bawahnya akan menampilkan seperti ini posisi-posisinya. Application Structure Viewpoint. Application Structure Viewpoint berfungsi untuk memahami struktur utama suatu aplikasi dan digunakan sebagai pembuatan struktur rincian kerja dalam membangun suatu sistem pada enterprise arsitektur. Application Structure Viewpoint, application komponennya ada modul CRM Icon Plus, ada modul pengeluaran nomor, ada modul pengelolaan tagihan, ada modul persuratan, ada modul pelanggan baru yang akan menampilkan seperti ini yang pada bagian kanan. Teknologi arsitektur. Jaringan teknologi saat ini, sistem informasi CRM pada Icon Plus menggunakan Microsoft Office dan Google Form. Usulan jaringan teknologi pada sistem informasi CRM PT Icon Plus. Aplikasi sistem informasi Icon Plus sama modul CRM akan terlihat seperti ini. Opportunity dan Solution. Fase ini bertujuan untuk mengevaluasi dari fase-fase sebelumnya dan memberikan solusi selanjutnya di mana solusi ini akan mengacu kepada prinsip arsitektur yang sudah ditetapkan. Analisa gap arsitektur bisnis, yaitu ada exciting dan future. Yang ke-1, exciting, penginputan data calon pelanggan dilakukan secara Google Form. Yang kedua, pengelolaan data pelanggan menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga, pembuatan lembar disposisi via Microsoft Word. Yang keempat, pengiriman tagihan dan invoice pembayaran dilakukan secara satu persatu dan melalui manual email. Yang kelima, konfirmasi antara divisi masih manual melalui komunikasi verbal. Yang future, yang ke-1, penginputan data dilakukan secara online. Yang kedua, pengelolaan data pelanggan tersistem. Yang ketiga, pembuatan lembar disposisi tersistem. Yang keempat, pengiriman tagihan dan invoice pembayaran. Yang kelima, konfirmasi antar divisi tersistem. Yang bagian ini hampir sama, cuman yang membedakan itu yang bagian Microsoft Office. Yang exciting menggunakan Microsoft Office 2010, yang future menggunakan Microsoft Office 2022. Yang bagian ini sama, exciting sama future itu sama. Migration planning. Fase ini memiliki tujuan untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi agar menjadi urutan prioritas. Berikut adalah roadmap pengembangan dari aplikasi, yaitu ada CRM, pengeluaran nomor, pengeluaran tagihan. Yang tahap 1, analisa bisnis yang sedang berjalan. Yang kedua, pembuatan sistem. Yang ketiga, uji sistem dan pengimplementasikan. Yang keempat, training user. Yang kelima, maintenance. Yang pengeluaran nomor sama pengeluaran tagihan sama seperti CRM. Suratan dan pelanggan baru itu pun sama kayak yang pada bagian CRM tadi. Implementation governance. Berikut adalah tampilan dari sistem informasi CRM PT Icon Plus. Bagian login akan menampilkan seperti ini. Yang pertama bagian login tadi, yang kedua input data pelanggan. Yang ketiga akan menampilkan new opportunity seperti ini. Ada kategori, ada summary, lalu akan save seperti itu. Ada pengeluaran nomor, ada pengeluaran persuratan, blueprint enterprise arsitektur. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur mencapai target bisnis dan untuk
menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk enterprise arsitektur yang baru. Database server sistem informasi CRM PT Icon Plus. Ada switch, mikrotik, modem router. Lalu samping kanan dan samping kiri, yang samping kiri ada admin, sales, dan billing. Yang samping kanan ada aktivasi, general manager, dan manager. Tugasnya masing-masing dan sudah dijelaskan pada gambar ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya, misal ada kata-kata yang kurang enak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.